Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal, asal kelas Agribisnis Palembang dengan NIM 050 1138 21 26 200. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan uji MC NEMAR. Definisi. Uji ini ditentukan oleh Kuhn MC NEMAR 1947. Uji MC NEMAR digunakan untuk membandingkan keadaan yang berbeda. Biasanya rencana penelitian ini dinyatakan dengan sebelum atau sesudah. Uji MC NEMAR menggunakan data dengan skala pengukuran normal. Uji ini disajikan dengan bentuk tabel kontingensi. Uji MC NEMAR digunakan untuk menguji perbedaan atau perubahan profesi. Dua populasi yang berhubungan, yang mana hanya memiliki dua kategori. Uji ini banyak dipakai oleh mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi sebelum dan sesudah. Kelompok sampel dan tertentu diberi perlakuan, di mana anggota kelompok sampel tersebut merupakan kontrol terhadap dirinya sendiri. Uji MC NEMAR menggunakan data-data dengan skala pengukuran nominal atau dikotomi. Dengan demikian, uji ini dapat dipakai untuk menguji keefektifan suatu perlakuan tertentu. Misalnya, kampanye, pertemuan, brosur, iklan, terhadap kecenderungan pilihan para subjek atau berbagai pilihan. Untuk menguji perubahan yang signifikan dari setiap subjek yang diobservasi dengan metode ini, maka dibentuk suatu tabel frekuensi yang berbentuk segi empat. Di sini ditunjukkan kelompok jawaban pertama dan kedua dari yang sama. Baiklah, selanjutnya syarat uji MC NEMAR. Sampelnya merupakan sampel berpasangan, misal sebelum dan sesudah. Skala ukur nominal data frekuensi disusun dalam tabel kontingensi berukuran 2x2. Asumsi uji MC NEMAR, terdapat dua sampel yang independen atau berpasangan atau yang memiliki karakteristik yang mirip sampel bersifat acak skala data yang digunakan untuk nominal atau ordinal. Selanjutnya, langkah pengujian menentukan hipotesis HO, PO, PD berposisi kedua, perlakuan adalah sama yang di bawah. Selanjutnya, tabel kontingensi. Tanda dan dipakai untuk menandai kategori respon, jawaban yang berbeda. Jadi tidak hanya bersifat positif dan negatif, yang sesungguhnya kasus-kasus yang menunjukkan perubahan antara jawaban pertama dan kedua muncul dari sel A dan D. Kategori sel A, dari positif menjadi negatif, kategori sel. B, dari positif tepat positif, kategori sel. C, dari negatif tetap negatif, kategori sel. D, dari negatif menjadi positif. Dan maksud dari kategori di atas, misalnya kategori A, adalah banyak sampel yang sebelum dilakukan treatment bersifat positif. Setelah dilakukan treatment bersifat negatif, untuk kategori B adalah banyaknya sampel yang sebelum dilakukan treatment bersifat positif dan setelah treatment masih tetap bersifat positif. Selanjutnya, nomor 6, contoh soal. 1. Suatu penelitian ingin mengetahui kemungkinan perubahan persepsi petani tentang penggunaan pupuk organik sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan dengan pendekatan massal.
Penelitian dilakukan dengan mengambil 70 petani secara asal. Dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut. Yang suka 18, tidak suka 29, beralih ke bawah, tidak suka 12, dan 11. Selanjutnya, jawaban. Suatu penelitian ingin mengetahui kemungkinan perubahan persepsi petani yang penggunaan pupuk organik sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Dengan pendekatan massal, penelitian dilakukan dengan mengambil 70 petani acak dan hasil penelitian didapatkan tersebut gunakan suka 18, tidak suka 19, yang tidak suka 12, tidak suka 11. Jawab AO, tidak ada perubahan persepsi petani tentang penggunaan pupuk organik sebelum dan sesudah penyuluhan. AA, ada perubahan persepsi petani tentang penggunaan pupuk organik sebelum dan sesudah. Dan itu kesimpulan tolak HA. Tabel artinya adalah perubahan persepsi petani tentang penggunaan pupuk organik sebelum dan sesudah penyuluhan. Baiklah, saya tutupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo. Oh.